Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi sifatus sirat. ثم تفكر بعد هذه الأهوال في قول الله تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا وفي قوله تعالى فاهدهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون فالناس بعد هذه الأهوال يساقون إلى الصراط وهو جسر ممدود على متن النار أحد من السيف وأدق من الشعر فمن استقام بهذا العالم على الصراط المستقيم خف على صراط الآخرة ونجا ومن عدل عن الاستقامة في الدنيا وأثقل ظهره بالأوزار وعصى تأثر بأول قدم من الصراط وتردى فتفكر الآن فيما يحل من الفزع بفؤادك إذا رأيت الصراط ودكته ثم وقع بصرك على سواد جهنم من تحته ثم قرع سمعك شهيق النار وتغيظها وقد كلفت أن تمشي على الصراط مع ضعف حالك واضطراب قلبك وتزلزل قدمك وثقل ظهرك بالأوزار المانعة لك عن المشي على بساط الأرض فضلا عن حدة الصراط فكيف بك إذا وضعت عليه إحدى رجليك فأحسست بحدته واضطررت إلى أن ترفع القدم الثانية والخلائق بين يديك يزلون ويتعثرون وتناولهم زبانية النار بالخطاطف والكلالب وأنت تنظر إليهم كيف يتنكسون فتتسبل إلى جهة النار رؤوسهم وتعلو أرجلهم فيا لها من منظر ما أفظعه ومرتقى ما أصعبه ومجاز ما أضيقه فانظر إلى حالك وأنت تزحف عليه وتسعد إليه وأنت مثقل الظهر بأوزارك تلتفت يمينا وشمالا إلى الخلق وهم يتهافتون في النار والرسول عليه السلام يقول يا ربي سلم سلم إلى آخره. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala dzikral mauti minal hasanat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah khaliqul bariyat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin afdalil makhluqat wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyat amma ba'du. Sifatus sirat, keterangan mengenai titian. Kemudian pikirkanlah setelah huru hara ini tentang firman Allah Ta'ala yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Artinya hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Pengasih sebagai perutusan yang terhormat. Orang-orang yang beriman dihantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala laksana utusan yang terhormat. Dan kami menghalau orang-orang durhaka ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Dan tafakkurkan, pikirkan tentang firman Allah Ta'ala fahduhum ila siratil jahim waqifuhum innahum mas'ulun. Artinya maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka dan tahanlah mereka di tempat perhentian karena sesungguhnya mereka akan ditanya. Maka manusia sesudah huru hara ini
huru-hara di padang mahsyar, huru-hara dihisap oleh Allah, huru-hara ditimbang amal, digiring kasirat menuju sirat, yaitu jembatan yang memanjang di atas permukaan neraka. Jembatan, menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jembatan itu panjangnya perjalanan 15.000 tahun, ibarat berjalan batis, menaik 5 tahun, datar 5 tahun, turun 5 tahun. Lebih tajam daripada pedang dan lebih halus daripada rambut jambatannya itu. Nah, kayak apa jambatan itu? Lebih tajam daripada pedang, lebih halus daripada rambut. Nah, kita kadang membayangkan. Cuma kita wajib percaya itu, wajib beriman, karena itu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah itu sudah dinyatakan kebenaran perkataannya oleh Allah dan dibuktikan tentang apa yang beliau sampaikan itu akan terjadi. Baik perkara-perkara yang di alam dunia, apa yang beliau sampaikan itu terbukti kebenarannya. Nah, demikian pula tentunya perkara-perkara yang sesudah mati, sesudah matinya manusia ini. Banyak contoh sampai dikarang oleh ulama kitab yang namanya Ikhbarul Mughayyabat, menghabarkan Nabi kita akan perkara-perkara gaib yang akan terjadi sebagai bukti kebenaran beliau. Nah, bila kita mengetahui itu, menambah keyakinan kita bahwa apa yang beliau kisahkan tentang akhirat, maka itu benar pula adanya. Jadi Nabi sudah mengisahkan kepada kita tentang keadaan-keadaan yang akan terjadi sesudah beliau wafat itu. Contoh, Nabi kita mengutus pasukan, satu peperangan. Ujar Nabi, peperangan ini pertama dulu dipimpin, dikumandani oleh sahabatku yang tercinta, Zaid. Zaid ini jar Nabi akan gugur nantinya, lalu diambil alih panglima oleh Ja'far, sepupu Nabi bin Abu Thalib. Ja'far ini pun jar Nabi nanti akan gugur, maka bendera panji-panji akan dipegang oleh panglima yang namanya Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha pun jar Nabi nantinya akan gugur dalam perang itu. Kemudian panji-panji akan diambil oleh seorang pedang daripada pedang-pedang Allah. Berangkatlah pasukan ini, berperanglah. Terjadi perang. Panglima waktu itu Zaid, gugur Zaid. Seperti apa yang dikatakan oleh Nabi, Zaid ini gugur. Diambil panji-panji oleh komando yang kedua, yaitu disuruh Nabi tadi Ja'far. Ja'far pun memegang panji-panji sebagai panglima perang. Kada berapa lawas perang, Ja'far pun gugur. Sesuai arahan Nabi, bila Ja'far gugur, Abdullah bin Rawaha, Abdullah pun memegang panji-panji sebagai panglima perang, berperang, gugur lagi. Ini terkenal dalam perang Mu'tah ngarannya. Sekarang ini di Yordania, negerinya ibarat Wahini. Di situ ada kuburnya, ada makamnya. Nah, kemudian Abdullah Rawaha pun gugur dalam perang itu. Gugur, kemudian diambil oleh Saifun min Suyufillah, Khalid bin Walid. Nah, sesudah itu Hanyar menang kaum muslimin.
Nah, jadi Nabi sudah mengabarkan apa yang terjadi dalam peperangan. Artinya Nabi mengabarkan bahwa Sidin tahu apa yang akan terjadi, yang akan dialami oleh pasukan ini. Itu contoh bahwa apa yang disampaikan Nabi itu pasti benar. Apalagi ujar Nabi, nah waktu beliau mendekati akhir hayat, ujar Nabi, keluargaku yang paling pertama mendatangi aku di kubur kina anakku Fatimah. Pada Fatimah sangat muda, masih umur 19 tahunan. Banyak kula-kula Nabi yang sudah tua. Tapi jar Nabi, yang paling segera mendatangi aku sesudah aku wafat kina anakku Fatimah. Wafatlah Nabi kita. Wafat 6 bulan setelah wafat Nabi kurang lebih, wafatlah Siti Fatimah radhiyallahu anha. Nah, ini termasuk kabar Nabi akan perkara yang gaib. Belum lagi Nabi mengabarkan tentang akhir zaman. Ujar Nabi, kena di akhir zaman itu perempuan-perempuan berdagang di toko-toko yang sekarang ini belum kita dapati. Nah, di zaman dahulu ada perempuan itu berdagang di toko-toko. Karena di akhir zaman jar Nabi hampir merata perempuan yang di toko-toko itu. Lakinya kemana enggak ada tahu juga. Nah, ini Nabi menghabarkan yang terjadi di akhir zaman. Nah, sudah 1400 tahun lebih Nabi mengabarkan bahwa kayaknya di pasar tuh banyak bibinian yang berdagang. Padahal zaman itu bini-bini di rumah, batanon gawiannya. Nah, udah mau keluar rumah. Nah, sudah 1000 tahun lebih terbukti apa yang dikatakan oleh Nabi itu. Ngajar Nabi kayaknya di akhir zaman orang menuntut ilmu itu bukan lagi karena Allah. Karena gelar, karena apa? Nah, terbukti orang menuntut ilmu sampai kemana-mana untuk mencapai gelar doktor, untuk mencapai gelar itu. Orang menuntut ilmu kada lagi karena Allah, tapi karena mencapai pangkat-pangkat kedudukan atau titel duniawi. Nah, semuaan dikisahkan oleh Nabi dan terbukti. Nah, sekarang Nabi bercerita, beliau berkisah tentang akhirat. Dan Nabi akhirat itu kena ada titian nak menyeberang ke surga, panjangnya sekian tadi, titiannya halus pada rambut, tajam pada pedang. Nah, pandir-pandir Nabi ini sudah dibuktikan kebenarannya. Sidin mengabarkan 100 tahun akan datang, 1000 tahun akan datang, sampai hari kiamat sudah Nabi kabarkan. Nah, dan kita membuktikan apa yang disampaikan Nabi itu sudah bujur benar. Nah, berarti Sidina sampaikan urusan akhirat ini walaupun kada masuk akal kita percaya. Memang kita kayak memikirkan jembatan itu halus pada rambut, rambutnya sudah halus pada rambut lagi, tajam pada pedang. Itu yang akan dijalani oleh manusia untuk menuju surga. Bila selamat sampai ke surga, bila gugur di bawahnya neraka. Nah, lebih tajam daripada pedang dan lebih halus daripada rambut. Maka barang siapa yang istiqamah di alam ini, di dunia ini istiqamah di atas jalan yang lurus, niscaya ia ringan di atas titian akhirat dan ia selamat. Orang yang dalam dunia ini lurus saja hidupnya, kada menyimpang-nyimpang. Artinya lurus di jalan Allah, lurus di jalan Allah. Inya sorangan tetap di jalan Allah, inya di keluarga tetap di jalan Allah, inya di masyarakat tetap berada di jalan Allah, inya jadi pejabat tetap di jalan Allah, inya pedagang tetap di jalan Allah. Lurus saja. Nah, orang yang dalam dunia macam itu, maka dia akan lurus di titian, akan selamat sampai ke tujuan. Dan barang siapa berpaling dari istiqamah di dunia dan ia memberatkan punggungnya dengan dosa-dosa dan ia durhaka, maka ia tergelincir pada permulaan tapak kaki dari titian dan ia jatuh. Kalau dalam dunia sudah menyimpang dari jalan Allah,
kehidupannya di masyarakat sudah menyimpang, cara berusahanya menyimpang, yang jadi pegawai pejabatnya sudah menyimpang dari jalan Allah. Ini orang paling-paling salangkah gugur di titian itu. Maka pikirkanlah sekarang tentang ketakutan yang bertempat di hatimu apabila kamu melihat titian dan kehalusannya itu. Kayak apa takutannya kita? Kita bayangkan diri kita saat itu di hadapannya sudah ada titian. Nah, kita harus melewati itu. Kemudian penglihatanmu jatuh kepada hitamnya neraka jahanam di bawahnya. Kemudian mengetuk pendengaranmu teriakan neraka dan kemarahannya. Neraka itu mengguruh. Dan kamu dipaksa berjalan di atas titian, dipaksa, serta lemahnya keadaanmu, keguncangan hatimu, keguncangan tapak kakimu, dan beratnya punggungmu dengan dosa-dosa yang mencegahmu dari berjalan di atas hamparan bumi lebih-lebih dari tajamnya titian itu. Nah, kita bayangkan andai kata kita macam itu, artinya kayak apa rasanya. Maka pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Maka bagaimana denganmu apabila kamu meletakkan di atas titian itu salah satu dari dua kakimu? Sebelah sudah. Lalu kamu merasakan ketajamannya. Nah, tajam pada pedang. Dan kamu terpaksa mengangkat tapak kaki yang kedua. Angkat, jar malaikat, sebelah lagi. Dan para makhluk di hadapanmu tergelincir. Di mukanya kita melihat guguran manusia. Makanya giliran kita nih begini, terjatuh. Dan malaikat Zabaniyah memegang mereka dengan besi-besi yang runcing dan besi-besi yang bengkok. Dan kamu memandang kepada mereka bagaimana mereka terbalik dan kepalanya turun ke arah neraka dan kakinya di atas. Maka wahai pandangan, alangkah kejinya dan tempat yang alang tinggi alangkah payahnya dan tempat liwat alangkah sempitnya. Maka perhatikanlah kepada keadaanmu sedangkan kamu merangkak di atas titian dan kamu naik kepadanya sedang kamu memberatkan punggungmu dengan dosa-dosa. Artinya nang kada bahambinan lagi sudah ngalih naik ke situ, apalagi di belakang banyak bawaan. Kamu menoleh ke kanan dan ke kiri kepada makhluk sedang mereka berdesak-desakan dalam neraka itu. Dan Rasulullah SAW berdoa, wahai Tuhanku, selamatkanlah, selamatkanlah. Nabi selalu berdoa, salim ya Rabbi, salim ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Jeritan-jeritan dengan celaka aku, celaka aku. Dan kebinasaan, binasa aku, mati aku. Sungguh meninggi kepadamu dari dalam neraka jahanam itu. Karena banyaknya orang tergelincir dari titian dari para makhluk itu. Rasulullah SAW bersabda, azzaluna ala sirat kathir. Ujar Nabi, orang-orang yang tergelincir di titian itu banyak tergelincir. Wa aktsaru may yazillu anhu nisa, ujar Nabi, dan yang terbanyak yang tergelincir itu adalah kaum perempuan. Yang tergelincir itu banyak, tapi yang paling banyak gugur itu adalah kaum perempuan. Sahabat pernah bertanya kepada Nabi, kenapa kaum wanita itu lebih banyak penghuni neraka? Nabi menjelaskan disebabkan 3 perkara. Ini yang membuat perempuan itu lebih banyak
di neraka. Satu, urusan pakaian. Pakaian ini memang perempuan ada aturan khusus. Kalau sembahyang macam ini, kalau di rumah macam ini, kalau di hadapan orang lain macam ini, kalau turun ke pasar macam ini, ada aturan. Satu yang banyak mencelakakan perempuan itu pakaian. Artinya pakaiannya kada beres. Bisa terbuka aurat, macam-macam pakaian bini-bini. Di atas bagus, bawahnya kada bagus. Muka bagus, belakangnya kada ada pakaian. Lihat di muka bagus, sekali di belakang berbuka. Satu pakaian. Pakaian yang dilarang untuk perempuan itu bukan hanya pakaian yang membuka aurat, pakaian yang menutup aurat pun, tapi yang mengundang perhatian kaum laki-laki itu pun dilarang. Pakaiannya menutup aurat bagus, tapi putungannya, warnanya, kambangnya mengundang, memancing untuk dipandang oleh laki-laki, termasuk yang diharamkan. Itu dikatakan sebagai kasiyatun ariyat. Ujar Nabi itu berpakaian tapi sama dengan telanjang. Bujurnya rapi, jilbabnya rapi, samuan rapi, tapi gaya pakaiannya orang cangang, bagusnya bajunya. Jadi jangan bini-bini itu merasa bila tertutup aurat sudah habis. Ada lagi, tutup aurat dan jangan sampai mengundang perhatian. Nah, jadi penyebabnya itu yang paling banyak ke neraka. Satu, pakaian, ujar Nabi. Yang kedua apa? Perhiasan. Nah, perhiasan. Bini-bini bujur dibolehkan memakai emas, tapi ada batasan. Nah, bini-bini boleh memakai emas, tapi kada seboleh-bolehnya, ada aturan. Sekian beratnya boleh memakai, lebih pada itu haram juga. Kalau pemboleh jadinya mbak emas ulah kakalong 1/2 kilo. Nah, behiring aja ngalih ngalau awak behiring. Kabaratan kakalong. Dikira boleh memakai emas tuh sebuli ada aturannya. Memakai gelang boleh bini-bini. Nah, tapi ada aturannya, sampai di mana beratnya. Ada aturan. Nah, perhiasan. Yang ketiga yang menyebabkan perempuan itu terbanyak dalam neraka adalah karena mereka kurang memperhatikan hak-hak suaminya. Nah, 3 macam itu aja yang jadi penyebab terbanyak. Walaupun ada sebab-sebab lain, cuma ini yang terbanyak yang menyebabkan kaum perempuan itu gugur di titian siratal mustaqim itu. Lawan laki itu kada menjalankan hak. Maksudnya seorang perempuan itu macam apa nang boleh lawan laki, macam apa nang kada boleh. Jangan dianggap boleh semuaan. Ada aturannya. Berkata macam ini boleh, tapi ingat sini aja, disambung kada boleh lagi. Nah, berkata-kata boleh, tapi jangan sampai nyaring pada laki. Boleh aja lawan laki menjawab, tapi jangan sampai nyaring pada laki. Jangan sampai banyak pada laki. Laki 2 batiknya 10 menerangkan. Nah, 3 perkara ini yang menyebabkan perempuan kita nih nenggugur di neraka. Jadi jar Nabi azzaluna ala sirat katsir wa aktsaru may yazillu anhu nisa. Yang tergelincir di titian itu banyak, namun kebanyakannya adalah perempuan. Maka bagaimana denganmu jikalau tapak kakimu tergelincir dan tidak berguna bagimu penyesalan? Menyesal di situ kada ada lagi gunanya. Jika di sini menyesal, setitis air mata aja keluar habis dosa. Kita ini melakukan perbuatan dosa besar.
lalu kita menyesal, titis air mata keluar di pipi, melilih di pipi, habis sudah dosa. Kalau di akhirat sadrum menyemata kada ada artinya, karena bukan tempat penyesalan. Di sana sudah habis, kada ada penyesalan lagi. Tidak berguna bagimu penyesalan. Maka kamu menyerukan dengan celaka dan kebinasaan. Celaka aku, binasa aku, binasa aku. Dan kamu berkata pada waktu kamu gugur itu, inilah yang saya takutkan. Ini yang ku takutkan asal. Wahai sekiranya aku dahulukan bagi hidupku. Jika dulu aku baik hidup pada jam ini yang ku khawatirkan. Wahai sekiranya aku mengambil jalan bersama Rasulullah. Wahai sekiranya aku tidak menjadikan si Fulan sebagai kekasih. Gara-gara aku sayang lawan si Fulan, akhirnya aku tak umpat-umpat kayak inya. Menyesal di sana. Wahai sekiranya aku adalah tanah. Wahai sekiranya aku adalah orang yang lupa dan dilupakan. Wahai sekiranya ibuku tidak melahirkanku. Ini ucapan-ucapan penyesalan yang kada berguna lagi di akhirat itu. Ketika itu kamu disambar oleh api-api. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Ta'ala daripadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan penyeru menyeru, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Jarna mengantarakan di neraka nih, tinggallah kamu di sini dan jangan berurusan dua aku lagi. Maka tidak tersisa jalan kecuali teriakan, keluhan, tarikan napas, dan mohon pertolongan. Maka bagaimana kamu melihat sekarang kepada akalmu dan bahaya-bahaya di hadapanmu? Maka jikalau kamu orang yang tidak beriman dengan yang demikian itu, maka alangkah lamanya bertempatnya kamu dengan orang-orang kafir di lapisan-lapisan neraka jahanam. Kalau ini kita kada percaya, kita kafir. Maka kada percaya ada titian siratal mustaqim nangka itulah halusnya kayak apa berjalan? Kada pagat kah? Halus pada rambut di jalan oleh miliaran manusia. Kada percaya. Bila kada percaya, pacang salawasan di situ. Bakal salawasan bersama orang-orang kafir. Kalau kamu beriman dengan yang demikian, percaya dan lalai daripadanya. Percaya ay lawan siratal mustaqim, percaya. Tapi lalai. Serta menganggap gampang dengan persiapan padanya. Maka alangkah besar penyesalanmu dan kedurhakaanmu, dan apa manfaat imanmu bagimu apabila tidak membangkitkanmu kepada usaha mencari keridhaan Allah Ta'ala dengan taat kepadanya dan meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat kepadanya. Maka jikalau tidak ada di hadapanmu selain huru hara titian dan ketakutan hatimu dari bahaya melewati atasnya, walaupun kamu selamat, maka cukup bagimu dengan yang demikian sebagai huru hara, kegundahan dan ketakutan. Nah, kita ini nyubara selamat juga akhirnya tetap kita merasa gundah luar biasa dalam perjalanan yang lawas itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yudrabus sirat baina dhahranai jahannam fa akunu awwala man yujiz bi ummatihi minar rusul wa la yatakallamu yawma idzin illa ar-rusul wa da'wa ar-rusul yawma idzin Allahumma sallim Allahumma sallim. Wa fi jahannam kalalibu mislu syauqis sa'dan hal ra'aitum syauqas sa'dan qalu na'am ya Rasulullah qal fa innaha mithlu syauqis sa'dan ghaira annahu la ya'lamu qadra idhamiha illa Allah ta'ala takhtatifun nas bi a'malihim faminhum may yubaku bi 'amalihi wa minhum may yukhardal summa yanju. Artinya dipasang titian di antara dua tepi neraka jahanam.
Di ujung sini padang mahsyar, di ujung sana itu surga. Nah, di tengah-tengahnya itulah neraka jahanam. Di situ dipasang titian. Maka aku adalah orang yang pertama, orang yang melewati dengan umatku dari para rasul. Nabi dulu yang pertama bersama dengan umat, hanyar nabi-nabi lain dengan umat. Dan tidak berbicara pada hari itu selain para rasul. Dan doa para rasul pada hari itu adalah, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Karena ini penentuan akhir. Dihisab sudah, ditimbang sudah. Ini penentuan akhirnya. Bila di sini selamat dah selama-lamanya. Dan di dalam neraka jahanam ada besi-besi runcing seperti duri sa'dan. Apakah kalian tahu duri as-sa'dan? Itu kayu as-sa'dan. Mereka menjawab, ya wahai Rasulullah. Beliau bersabda, sesungguhnya besi-besi runcing itu seperti duri as-sa'dan, hanya saya tidak tahu kadar besarnya selain Allah Ta'ala. Besi-besi runcing itu menyambar manusia disebabkan amal-amal perbuatan mereka. Maka di antara mereka ada yang dibinasakan disebabkan amal mereka, dan di antara mereka ada yang dipotong-potong dagingnya kemudian ia selamat. Jangan berkisut berjalan, dikaitnya uli wasi himbal daging, kisut dikaitnya pulang himbal daging, sawin akhir selamat. Akhirnya selamat. Ada juga yang kayak itu. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yamurrun nas ala jisri jahannam wa alaihi hasakun wa kalalibu wa khatatibu takhtatifun nasa yamina wa shimala wa ala jambatayhi malaikatun yakulun Allahumma sallim Allahumma sallim. Faminan nas may yamurru kal barqi wa minhum may yamurru karrih wa minhum may yamurru kal farasil mujri wa minhum may yas'a sa'yan wa minhum may yamsi masya wa minhum may yahbu habwa wa minhum may yazhabu zahfa. Fa amma ahlun nar alladzina hum ahluha fala yamutun wa la yahyawun. Wa amma nasun fayukhazuna bi zunubin wa khataya fayahtarikun fayakunu pahma thumma yu'zanu bis syafa'ah. Artinya manusia melewati di atas jembatan neraka jahanam, dan di atas titian itu ada pohon berduri, pohon dari besi, besi-besi runcing dan besi-besi bingkok yang menyambar manusia di kanan dan di kiri. Dan di atas dua tepi neraka jahanam ada malaikat yang berkata, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Maka di antara manusia ada yang lewat seperti kilat. Ini kalau tahu di jambatan kayak kilat, sekejap mata sampai dah ke surga. Ini orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di dalamnya ini adalah orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah fi kulli hal, pada tiap-tiap keadaan. Dapat duit syukur, kada dapat duit syukur, sihat syukur, garing syukur, selalu syukur kepada Allah. Ini orang macam ini kalau di titian kada tahu di titiannya kayak kilat. Dapat duit syukur, kada dapat duit syukur juga. Kayak apa kada dapat duit syukur? Dapat duit wajar aja syukur. Mung kada dapat duit pang syukur. Sihat syukur cucuk aja. Garing pang syukur.
Garing itu bisa bersyukur, amun kita lihatin yang sihatnya. Sakit kepala, syukur kepala sakit, jaka sebukuan awak sakit kayak apa jadinya. Jadi cara mensyukuri yang kayak itu tuh kawah aja artinya. Dakanya kita mau kawah aja mensyukuri yang sakitnya itu. Kehilangan, syukur alhamdulillah hilang 10 juta, tinggal masih 1 miliar lagi. Itu ada apa-apaan itu? Amun yang dipikirkan yang hilangnya aja kada kau bersyukur, yang tertinggal kada dipikirkan. Nah jadi orang-orang yang bersyukur fi kulli hal pada tiap-tiap keadaan itu masuk dalam golongan lewat sirat itu seperti kilat, lewat titian seperti kilat. Ada di antara mereka dan di antara mereka ada yang lewat seperti angin. Angin nih laju juga angin itu berapa kilometer per jamnya, namun angin yang kencang itu. Di antara mereka ada yang lewat seperti kuda yang berlari. Di antara mereka ada yang berjalan dengan cepat. Ini berjalan dengan cepat, kada ada halangan. Di antara mereka ada yang berjalan biasa. Dan di antara mereka ada yang merangkak. Dan di antara mereka ada yang merayap. Nah, merayap ini habis awak sampai ke ujung sana. Tapi selamat juga akhirnya. Dikaitnya oleh besi-besi tadi merayap, nah kayak berjalan merayap. Adapun penghuni neraka yang mereka adalah penghuninya, maka mereka tidak mati dan tidak hidup. Penghuni neraka itu mati kada, hidup kada. Mati hidup, mati hidup. Dipukul mati hidup pulang. Diberi makanan yang kayak ininya mati hidup pulang. Sampai habis. Jadi kada ada mati, kada ada hidup. Dirasakan sakit cemini mati, detik itu aja hidup pulang. Dipukuli sakit mati, hidup lagi. Nah, jadi orang neraka itu kada hidup kada mati. Artinya kedua-duanya, mati iya, hidup iya. Adapun manusia, maka mereka ditindak disebabkan dosa-dosa dan kesalahan, lalu mereka terbakar, maka mereka menjadi arang misalnya, kayak harang, hirang, dibakar api. Kemudian diizinkan untuk diberi syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kita dapat syafaat oleh Allah. Nah, diberi izin untuk memberi syafaat kepada orang-orang di dalam neraka itu untuk diangkat tubuh mereka sudah seperti arang. Dan Abu Sa'id Al-Khudri menyebutkan sampai akhir hadis. Nah, hingga situ dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد
رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه